Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Niken Endra Syamarita, NIM 2022-11627. Selanjutnya saya, Rizky Febrianto, NIM 2022-11612. Saya Setiadi Nur Cahyo dengan NIM 2022-11622. Saya Bella Safitri dengan NIM 2022-11609. Saya Herdi Heriadi dengan NIM 2022-11613. Saya Muhammad Alif Hamdani dengan NIM 2019-11126. Kami akan mempresentasikan tentang Thermobus, yaitu Thermovisi Cubicle Ultimate System. Berikut adalah outline pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian pemecahan masalah, kemudian prinsip kerja. Berikut adalah latar belakang diciptakannya alat Thermobus, yaitu yang pertama, pengukuran termovisi pada peralatan kubikel incoming 20 kV merupakan implementasi dari kegiatan CBM level 2 atau in-service measuring, yaitu inspeksi yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dengan periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan. Kemudian latar belakang yang kedua, monitoring termovisi pada kubikel incoming 20 kV dilakukan menggunakan kamera termovisi secara rutin oleh operator. Hal ini memiliki keterbatasan kondisi panel kubikel 20 kV yang tertutup dan terhalang pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawah terdapat sekat fiber yang membatasi antar peralatan. Selain itu, metode saat ini menggunakan entry data manual dan belum bisa memberikan informasi gambar kubikel incoming 20 kV. Pada gambar tersebut terlihat bahwa incoming kubikel 20 kV terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama kompartemen atas, kompartemen tengah, dan kompartemen bawah. Pada kompartemen atas terdapat rel busbar 20 kV dan relay proteksi. Kemudian di kompartemen tengah terdapat PMT 20 kV. Kemudian di kompartemen bawah terdapat PT 20 kV, CT 20 kV, koneksi kabel power 20 kV. Terlihat bahwa di antar peralatan tersebut dipisah sekat fiber yang ketiganya dalam satu kompartemen tertutup dengan plat panel. Hal inilah yang mengakibatkan kegiatan termovisi pada kompartemen kubikel 20 kV mengalami keterbatasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya akan saya lanjutkan identifikasi masalah. Identifikasi masalah, salah satu gangguan gardu induk yang paling sering terjadi adalah dikarenakan ada anomali pada kubikel 20 kV. Masalah utama yang terjadi kenapa seringnya gangguan pada kubikel 20 kV adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan pengukuran peralatan kubikel 20 kV dikarenakan kondisi panel kubikel 20 kV dalam kondisi tertutup. Kondisi kompartemen bawah kubikel 20 kV yang tertutup, sehingga sulit untuk dipantau apabila ada anomali pada peralatan ataupun ada benda asing atau binatang yang berpotensi mengakibatkan gangguan. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran termovisi kubikel 20 kV tidak secara real time sehingga monitoring kondisi peralatan 20 kV kurang optimal. Kondisi suhu peralatan pada kubikel 20 kV hanya dilakukan pada waktu tertentu dan visibilitas pengukuran tersebut yang terbatas sehingga pemantauan suhu kurang maksimal. Yang ketiga, tidak ada fasilitas early warning system terkait kondisi suhu peralatan 20 kV sehingga terdapat potensi gangguan yang tidak terpantau lebih cepat. Suhu pada kompartemen bawah kubikel 20 kV yang sangat hangat menarik hewan untuk masuk ke dalam kompartemen bawah sehingga berpotensi terjadi gangguan.
Maka dari itu dibutuhkan suatu alat khusus untuk melakukan pengukuran termovisi pada peralatan kubikel 20 kV secara real time dan bersifat online monitoring, serta memiliki fungsi peringatan dini atau early warning. Next, selanjutnya pemecahan masalah. Sistem Thermobus ini dapat memonitoring kondisi peralatan yang ada di kompartemen bawah dan atas kubikel 20 kV yang kemudian akan menampilkan tampilan termal di perangkat PC desktop dan menampilkan data pengukuran suhu maksimum di aplikasi smartphone. Yang kedua, untuk memonitoring suhu panas pada peralatan di kubikel 20 kV seperti kabel power, potential transformer, current transformer, dan busbar 20 kV secara real time. Yang ketiga, hasil data pengukuran termovisi secara otomatis akan disimpan di spreadsheet yang ada dijadikan data pendukung pemeliharaan. Yang keempat, untuk memvisualisasikan pengukuran suhu menjadi thermal imaging. Yang kelima, sebagai early warning jika terdapat panas berlebih pada peralatan. Next. Selanjutnya prinsip kerja. Berikut ini adalah diagram blok Thermobus. Suhu yang terbaca oleh kamera termovisi. Termovisi yang kita pakai adalah jenis kamera FLIR Lepton. Kamera thermal atau kamera infrared sebagai sensor suhu. Prinsip kerja kamera infrared adalah mendeteksi dan mengukur energi infrared atau energi thermal objek secara non-kontak. Kamera akan mengubah data inframerah menjadi gambar elektronik yang mana nantinya akan menunjukkan suhu permukaan objek yang diukur. Hasil dari pembacaan kamera termovisi akan diolah menggunakan ESP32, yaitu sebagai pengolah data. Dari ESP32 ini ada dua step atau ada dua tujuan. Yang pertama ke PC desktop. Ke PC desktop adalah untuk menampilkan visual thermal image dengan menggunakan layar komputer. Kemudian untuk menampilkan di smartphone Android, ESP32 mengirim datanya dikirimkan ke ESP8266 sebagai pengolah data ESP32 dan masuk ke ESP8266. Kemudian ESP8266 ini berfungsi untuk sebagai pengirim data yang ditangkap oleh kamera thermal. Kemudian sebagai server untuk menerima data digunakan fasilitas internet atau WiFi yang kemudian akan dikirim ke aplikasi Android secara real time untuk menampilkan pengukuran suhu dan untuk pengukuran suhu secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio Adi Nurcahyo. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Saya akan menjelaskan media dari alat termovisi. Di sini menggunakan kamera FLIR Lepton. FLIR Lepton adalah kamera OM-LWIR berkemampuan radiometrik yang lebih kecil dari uang receh. Muat di dalam smartphone dan 1/10 biaya kamera IR tradisional. Menggunakan susunan bidang fokus dari piksel aktif 160 x 120 atau 80 x 60. Lepton dengan mudah berintegrasi ke perangkat seluler asli dan elektronik lainnya sebagai sensor IR atau pencitraan thermal. Lepton radiometrik menangkap data suhu yang akurat, terkalibrasi dan non-kontak di setiap piksel setiap gambar. Oke, next. Berikut karakteristik dari kamera tersebut. Yang pertama, sensitivitas thermal kurang dari 50 mK atau 0,050 derajat Celcius. Jadi di sini dijelaskan sensitivitasnya. Perbedaannya sangat kecil, yaitu 0,050 derajat Celcius dari peralatan yang diukur dengan penangkapan suhu dari kamera tersebut.
Yang kedua, array format 160 x 120 pemindaian progresif. Yang ketiga, ukuran pixel yaitu 12 mikrometer. Yang keempat, rentang spektral inframerah gelombang panjang 8 mikrometer hingga 14 mikrometer. Selanjutnya yang kelima, kompensasi suhu otomatis, gambar keluaran tidak bergantung pada suhu kamera. Selanjutnya dimensi paket versi soket W kali L kali H yaitu 10,50 kali 12,70 dan kali 7,14 mm. Pengoperasian yang optimal kisaran suhu minus 10 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Selanjutnya tidak beroperasi kisaran suhu minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Selanjutnya daya umumnya secara nominal 150 mW saat beroperasi dan 650 mW selama mengambil gambar dan 5 mW selama siaga. Yang terakhir, pengoptimalan gambar dikonfigurasi pabrik dan sepenuhnya otomatis. Next, kalibrasi oleh produsen kamera. Yang pertama, mengkalibrasi kamera thermal adalah proses menghubungkan apa yang dilihat kamera atau radiasi inframerah dengan suhu yang diketahui sehingga kamera dapat mengukur radiasi yang terdeteksi secara akurat. Semua kamera FLIR dikalibrasi sesuai spesifikasi pabrik, tetapi seiring waktu, penuaan komponen elektronik dapat menyebabkan pergeseran kalibrasi dan menghasilkan pengukuran suhu yang tidak akurat. Kedua, jika ini terjadi, dapatkah pengguna mengkalibrasi ulang kamera thermal sendiri? Sayangnya jawabannya tidak. Untuk menjaga keakuratan kamera thermal, pengguna harus mengirimkan barang tersebut untuk kalibrasi rutin oleh produsen kamera. Lalu yang ketiga, kalibrasi dilakukan dalam kondisi terkontrol dengan sejumlah besar sumber referensi benda hitam. Benda hitam adalah benda fisik dengan emisivitas yang tinggi. Artinya mereka memancarkan dan menyerap hampir semua radiasi elektromagnetik, atau benda hitam ideal teoritis memiliki emisivitas 1,0 dan menyerap dan memancarkan semua radiasi dengan sempurna. Benda hitam di laboratorium kalibrasi disertifikasi dan dapat dilacak ke setiap pengguna interaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Terima kasih Mas Setio. Selanjutnya yaitu kalibrasi pengguna. Untuk kalibrasi pengguna ini melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang cukup akurat. Kalibrasi pengguna mungkin bagus, namun perlu diingat bahwa pemeriksaan kalibrasi yang pengguna lakukan sendiri tidak menjamin bahwa kamera telah dikalibrasi secara akurat dan tidak dapat menggantikan pemeliharaan oleh produsen secara rutin. Agar pemeriksaan ini bermanfaat, pertama-tama pengguna harus melakukan pengukuran garis dasar saat kalibrasi kamera diketahui akurat. Misalnya setelah kamera selesai dikalibrasi di lab, ini akan memperhitungkan kesalahan sistematis dalam pengaturan dan prosedur pengguna. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kalibrasi ini dilakukan dengan mengukur target dengan suhu yang diketahui dan membandingkan suhu yang diketahui dengan yang terukur. Dalam hal ini, pengguna dapat menggunakan air mendidih dan es yang mencair. Untuk kalibrasi pengguna ini, adapun caranya yaitu air mendidih itu memiliki suhu sekitar 100 derajat Celcius atau 211 Fahrenheit. Kemudian untuk es yang mencair akan memiliki suhu sekitar 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Kemudian di setel emisivitas kamera ini ke 0,96 dan arahkan ke permukaan air untuk mengukur suhu. Lihatlah panduan di kamera Anda untuk mengetahui akurasi kamera. Misalnya,
Jika akurasi kamera ini adalah lebih kurang 2 derajat Celcius, pembacaan apapun antara 90 derajat Celcius sampai 102 derajat Celcius atau 208,4 Fahrenheit sampai 215,6 Fahrenheit masih dalam spesifikasi untuk air yang mendidih. Selanjutnya yaitu mikrokontroler ESP32. ESP32 ini bekerja dengan memancarkan sinyal Wi-Fi agar data dapat diterima oleh perangkat lain, semisal smartphone dan laptop. ESP32 ini memiliki Wi-Fi 802.11 BGN up to 150 Mbps yang sudah terintegrasi dengan board sehingga memudahkan dalam implementasi IoT. Wi-Fi pada ESP32 memiliki keandalan yang cukup tinggi karena dapat menjangkau sinyal hingga 25 meter. Untuk penggunaan Wi-Fi ESP32 dapat digunakan dengan mode access point atau mode station atau client. Selanjutnya yaitu WSN atau Wireless Sensor Network atau jaringan sensor Pada WSN ini memiliki bagian terpenting yaitu node sensor, yang dimana node sensor ini terdiri dari 4 komponen dasar yaitu unit inderaan, pemrosesan, unit transceiver, dan unit daya. Untuk unit penginderaan pada thermobus ini yaitu kamera infrared yang dimana melakukan pengukuran suhu dengan jumlah titik pengukuran sebanyak 160 x 120 pixel. Selanjutnya yaitu untuk unit pemrosesan untuk thermobus ini yaitu ESP32 yang berfungsi untuk memproses data yang diperoleh dan yang sudah diperoleh dari kamera thermal menjadi visual thermal image, juga data nilai suhu maksimum, kemudian dikirim ke ESP8266. Kemudian yaitu unit transceiver. Unit transceiver ini menyebarkan dan mengirimkan data yang sudah diolah ke aplikasi thermobus secara real time. Di sini unit transceiver kemudian ESP8266 memproses data berupa nilai suhu maksimum yang diperoleh dari sensor dan ESP32 lalu setelah data sudah diolah, data yang sudah diolah oleh ESP8266 akan dikirim ke dan ditampung ke server melalui perantara Wi-Fi. Berdasarkan dari gambar sebelumnya, berdasarkan dari gambar di sini untuk wireless sensor network ini pada thermobus ini memiliki peran sebagai root sensor di mana tempat pemrosesan data berlangsung. Lalu di sini server berperan sebagai sink yang menjadi tempat perantara komunikasi antara sensor dan user serta penyimpanan dan menyebarkan data yang diperoleh ke sensor serta user yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Herdi Heriadi. Baik, terima kasih Membela. Selanjutnya untuk alur kerja thermobus, mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa komponen dalam pelaksanaan dari mulai proses pengukuran suhu sampai dengan hasil yang bisa dilihat dari desktop ataupun dari aplikasi. Untuk fungsi dari setiap komponennya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin untuk langkahnya yaitu yang pertama, kamera infrared melakukan pengukuran suhu dengan jumlah titik pengukuran sebanyak 160 x 120 pixel. Setelah itu, data hasil pengukuran suhu akan diolah oleh mikrokontroler ESP32 menjadi visual thermal image pada LCD dan mengirimkan nilai suhu maksimum ke ESP8266. Di mana untuk ESP32 ini akan memunculkan hasil visual image yang bisa dilihat di desktop atau di PC. Sedangkan untuk ESP826 akan mengolah data nilai suhu maksimum dari ESP32 dan sensor, sehingga data yang diolah tersebut akan dikirimkan melalui server perantara atau komunikasi Wi-Fi kepada handphone atau aplikasi di Android. Aplikasi thermobus pada Android akan mengambil data dari server dan akan menampilkan data berupa nilai suhu maksimum secara real time dengan jeda interval pengiriman kurang dari 1 menit.
Dan apabila nilai pengukuran suhu maksimum melebihi dari setting yang telah ditentukan, maka aplikasi tersebut akan memunculkan notifikasi sebagai early warning. Selanjutnya, untuk flowchart ataupun langkah secara bagannya, di sini mungkin bisa kita lihat dari proses mulai. Setelah mulai, kita melakukan pengecekan dulu, baik itu dari inisiasi alat, cek koneksi internet, cek koneksi server, dan apabila koneksi server baik, lanjut, dan apabila tidak baik mungkin bisa dicek ulang di inisiasi alatnya ataupun di koneksi internetnya. Selanjutnya mungkin kita cek di kameranya. Untuk kamera thermal ini sudah disambungkan atau sudah terikat dengan motor stepper yang berfungsi untuk mendapatkan hasil real time selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya akan diproses oleh ESP32, dan dari ESP32 akan diproses ke desktop ataupun HP Android. Setelah ESP32 akan diproses lagi dengan ESP8266 untuk dialihkan ke server, dan dari server akan dialihkan ke Android, sehingga akan memunculkan notifikasi apabila suhu yang didapatkan dari hasil pengukuran melebihi dari kapasitas maksimum. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Alif. Silakan. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini mengenai tentang fitur Thermoboost. Fitur Thermoboost ini memiliki 9 fitur, di mana salah satunya adalah, yang pertama adalah kamera infrared pixel 160x210 atau teknologi radiometrics. Lalu yang kedua adalah komunikasi Wi-Fi. Yang ketiga adalah early warning via notifikasi pada smartphone. Yang keempat itu adalah monitoring visual melalui PC desktop. Yang kelima adalah monitoring data logger via perangkat smartphone Android. Yang keenam adalah sudut penggunaan luas atau kamera bergerak dinamis horizontal. Lalu yang ketujuh adalah satu alat dapat digunakan untuk mengukuran pada satu sel kubikel 20 kV trafo. Incoming outgoing BPVT section AUX atau interface atau busbar 20 kV. Yang kedelapan dapat dipasang pada kompartemen bawah, yaitu CT, PT, kabel power, dan atas atau busbar kubikel 20 kV. Yang terakhir, penyimpanan data logger pada spreadsheet. Selanjutnya, implementasi pada Thermoboost itu ada 3, yaitu yang pertama adalah implementasi yang sudah terpasang di komponen peralatan high voltage yang pada gambar sebelah kiri. Lalu bracket untuk dudukan sekaligus penggerak kamera dari kiri ke kanan pada gambar di tengah, dan kamera yang menghadap ke alat yang akan di Thermoboost pada gambar terakhir. Selanjutnya adalah tampilan data smartphone, di mana pada tampilan smartphone ini terdapat tampilan dari Thermoboost yang menampilkan early warning yang telah diambil oleh ESP32 dan ESP8266. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini ada 2, yaitu Thermoboost merupakan sarana monitoring termovisi menggunakan aplikasi pada smartphone pada PC desktop yang digunakan untuk kompartemen bawah kubikel incoming 30 kV yang tidak bisa dijangkau. Lalu yang kedua adalah Thermoboost dapat memonitoring pengukuran termovisi secara real time pada kompartemen bawah kubikel 20 kV serta memiliki fitur early warning sebagai deteksi dini anomali suhu lebih. Lalu selanjutnya, pada materi ini berikut adalah daftar pustaka yang kami dapatkan untuk menyelesaikan materi yang kami bahas. Lalu saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Niken. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Thermoboost. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.